Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen, dan guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Afriani, mahasiswa PBG dalam jabatan tahap 1, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2020. Asal instansi SMK Boarding School Brebes. Pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individu dengan pendekatan postmodern atau SFBC, yaitu Solution Focused Brief Counseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Alhamdulillah ya, akhirnya hari ini kita bisa bertemu. Ya, walaupun kemarin juga Ibu sudah mengatakan bahwasanya Ibu meminta Mbak untuk bertemu atau bercerita melalui Zoom. Nggak apa-apa kan, Mbak? Iya, tidak apa-apa, Bu. Nah, ya kan Mbak tahu sendiri, karena pada masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, dan sekolah pun ya melarang mengundang siswa untuk datang ke sekolah. Maka untuk kegiatan konseling ini kita lakukan secara virtual ya Mbak. Iya, Bu, saya tahu akan hal itu. Nah, di sini Ibu harapkan ya, nantinya kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Mbak ya. Nah, agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, bagaimana kabarnya nih Mbak? Lama sekali ya tidak ketemu. Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, terus gimana nih pembelajaran darinya? Apakah berjalan dengan baik? Bu, baik. Oh iya, terus tadi habis mengikuti pelajaran kan? Habis ikut pelajaran daring kan? Nah, tadi ikut pelajaran apa Mbak? Tadi habis matematika. Oke. Apakah ada tugas tadi? Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti Mbak di sini tuh masih mengikuti pembelajaran secara daring ya, dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Di sini sih ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Mbak karena sudah bersedia untuk memenuhi ajakan dari Ibu pada hari ini. Maksud Ibu di sini mengajak Mbak itu untuk konseling dan mengobrol dengan Mbak. Apakah Mbak keberatan? Tidak, Bu. Saya tidak merasa keberatan. Tapi sebelumnya nih ya, Ibu mau nanya, apakah Mbak itu tahu apa itu konseling individu? Belum tahu, Bu. Baik, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu terkait konseling individu merupakan kegiatan ya, layanan dari bimbingan konseling yang membantu siswa dalam mengentaskan masalah yang sedang dialami. Tapi ya Mbak, di sini nanti untuk pengambilan keputusan itu kembali pada diri Mbak sendiri ya. Apakah sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah paham, Bu.
Namun sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu minta kesepakatan waktu untuk kegiatan kita hari ini supaya berjalan efisien dan teratur. Nah, berhubung setelah ini ya Mbak, Ibu ada kegiatan lain, bagaimana kalau kegiatan ini kita laksanakan selama 30 menit? Saya setuju. Mungkin saya rasa 30 menit itu cukup, Bu. Nah, baik, berarti Maaf, Bu. ya, bagaimana Mbak? Uh, maaf ya, Bu. Ya. Saya ingin bertanya. Kemarin Ibu chat saya melalui WA untuk melakukan kegiatan konseling kan? Sebenarnya ada apa sih, Bu? Nah, begini Mbak, maksud Ibu ya mengajak Mbak untuk kegiatan konseling itu sebenarnya karena telah Ibu perhatikan ya selama kegiatan pembelajaran daring dan juga masukan dari beberapa Bapak Ibu guru mata pelajaran. Di sini tuh Mbak tuh jarang mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu juga ingin memastikan apakah iya itu benar Mbak? Iya, Bu. Nah, terus Ibu mau nanya nih, kalau Ibu tahu ya, kalau boleh Ibu tahu nih ya, Iya, Bu. sebenarnya apa sih yang membuat Mbak itu tidak mengikuti pembelajaran secara daring atau mungkin jarang mungkin ya, padahal kan ya di masa pandemi seperti ini tuh semua kegiatan belajar mengajar itu ya Mbak dilakukan secara daring dan semua siswa atau peserta didik itu wajib untuk mengikutinya. Tidak apa-apa kok, Bu. Maksudnya Mbak bagaimana ya? Tidak ada apa-apa gimana nih? Hmm, sebenarnya saya bingung, Bu. Bingungnya bingung gimana nih Mbak? Ya mungkin karena saat ini saya merasa kebingungan, maka saya tidak bisa berkonsentrasi mengikuti pelajaran daring secara baik, Bu. Jadi saat ini Mbak itu tidak bisa berkonsentrasi ya mengikuti pembelajaran secara daring karena mungkin sedang mengalami kebingungan. Apakah begitu Mbak? Iya, Bu. Dan dari kebingungan tersebut juga membuat Mbak untuk mungkin jarang ya mengikuti pembelajaran secara daring. Betulkah Mbak? Iya, Bu, betul. Nah, apakah ada hal lain yang masih mengganggu pikiran Mbak untuk saat ini? Mungkin selain bingung, dalam pikiran saya pun sudah tidak ada memiliki semangat dalam belajar, maka dari itu saya jarang mengikuti pelajaran daring, Bu. Jadi untuk saat ini yang sedang Mbak rasakan itu bingung dan perasaanmu saat ini pun sedang terganggu ya Mbak, sehingga di sini tuh dampaknya itu Mbak tidak memiliki semangat ya dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Iya, sebenarnya itulah yang saya alami, Bu. Baiklah Mbak, mari kita lihat secara bersama ya untuk masalahmu ini lebih jauh. Nah yang tadi Mbak katakan bahwa sedang bingung dan merasa tidak semangat lagi untuk belajar. Kalau Ibu boleh tahu nih ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal ini Mbak? Saya bingung karena saya rindu dengan orang tua, Bu. Makanya terkadang saya merasa tidak semangat untuk belajar. Oh, di sini berarti ya sedang Mbak alami itu sedang merasa rindu sama orang tua ya Mbak? Iya, Bu. Nah, lalu apa sih yang membuat Mbak itu rindu sama orang tua? Hmm, saya agak bingung, Bu. Saya lebih apa Hmm,
Kenapa harus bingung, Mbak? Sekarang coba deh Mbak bayangin ya, wajah kedua orang tua Mbak saat ini. Apakah ya mereka merasa tidak sedih loh ketika melihat anaknya tidak semangat lagi untuk sekolah, apalagi untuk mengikuti pembelajaran? Ya, tentunya mereka sangat sedih, Bu. Nah, itu Mbak sudah tahu bahwa mereka pasti akan sedih melihat Mbak seperti ini. Baik, Bu. Saya akan bercerita kepada Ibu. Baiklah, sekarang coba Mbak ceritakan apa yang membuat Mbak itu tidak semangat lagi untuk ikut pembelajaran daring, apalagi tidak semangat untuk sekolah. Gimana ya, Bu? Saya bingung mau cerita dari mana dulu. Nah, di sini Mbak ceritanya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Nanti Ibu bersedia untuk mendengarkan semua cerita dari Mbak. Ibu, saya akan ceritakan. Tapi bolehkah saya meminta kepada Ibu untuk tidak bisa merahasiakan ini? Karena saya tidak ingin orang lain mengetahui apa permasalahan yang saya sedang hadapi, Bu. Maaf Mbak, tadi maksud Mbak itu tidak bisa merahasiakan atau merahasiakan nih masalah yang sedang Mbak hadapi? Merahasiakan, Bu. Oh, oke. Nah, di sini tuh Mbak nggak perlu khawatir akan hal itu ya, karena Ibu tidak akan menceritakan masalahmu ini dengan siapapun karena kerahasiaan konseli adalah bagian dari hidup konselor itu. Semua sudah diatur dalam kode etik konseling. Nah, sekarang nih Mbak coba ceritakan ya, yang sedang mengganggu Mbak saat ini tuh apa? Bu, di sini saya akan bercerita jujur kepada Ibu. Baiklah Mbak, karena tujuan Ibu mengajak Mbak untuk konseling ya, tentunya agar masalah yang mengganggu itu ya bisa terselesaikan. Dan yang Ibu harapkan juga Mbak itu masih sangat semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran daring ya, apalagi untuk sekolah. Nih, ya coba ceritakan ke Ibu nih masalahnya itu apa? Sebenarnya begini, Bu. Saya kan di sini tinggal dengan Mbah dan saya pun terkadang ada rasa kangen gitu sama orang tua. Karena sebelum masa pandemi, orang tua saya pulang setiap bulan. Akan tetapi sudah 3 bulan ini mereka tidak pulang. Iya, iya, Ibu tahu. Terus? Jadi karena hal itu membuat saya tidak semangat untuk belajar daring, Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, orang tua saat ini berada di mana? Ibu dan bapak saya saat ini berada di Jakarta, Bu. Walaupun dari kecil saya sudah tinggal dengan mbah saya, akan tetapi orang tua pasti setiap bulan pulang, Bu. Dan ada waktu khususnya untuk bersama saya. Bahkan saat menyempatkan waktu untuk libur bersama. Nah, berarti di sini menurut Mbak itu untuk saat ini rindu ya akan momen kebersamaan dengan orang tuanya Mbak. Ibu, jadi mungkin dengan saya malas mengikuti pelajaran daring, orang tua akan pulang dan saya bisa menyusul mereka ke sana. Nah, sini coba deh Mbak pikirkan lagi ya, apakah cara berpikir Mbak itu sudah sesuai dengan perasaan Mbak saat ini? Entahlah, Bu. Saya juga bingung akan hal ini. Dan Ibu ingin bertanya nih ya, ketika Mbak tidak mengikuti pembelajaran secara daring, Mbak itu di rumah tuh apa aja yang dilakukan? Ya, saya di kamar, Bu, terkadang sambil telepon sama orang tua. Nah, di sini apakah Mbak tidak merasa
malu ya ketika telepon sama orang tua, mereka menanyakan kabar, mereka menanyakan Mbak apakah ikut pembelajaran atau tidak. Ya, mungkin awalnya saya senang, Bu. Akan tetapi saya juga merasa malu karena telah membohongi orang tua saya. Nah, padahal ya, kalau Ibu lihat nih dari data pribadi Mbak itu termasuk siswa yang pintar loh. Bahkan selalu mendapatkan nilai yang terbaik di dalam rapotnya ya. Apakah Mbak tidak merasa khawatir jika saat ini ya sedang mengecewakan orang tua Mbak? Gimana ya, Bu? Sejujurnya saya tidak ingin mengecewakan harapan orang tua dan juga cita-cita dan harapan yang diinginkan orang tua untuk bisa menjadi seorang arsitek. Jadi Mbak ini punya cita-cita ya untuk menjadi seorang arsitektur yang ahli dalam menggambar atau mendesain rumah-rumah ya. Apakah ya, Mbak? Iya, Bu. Nah, bagaimana Mbak bisa nih meraih cita-cita tersebut jika Mbak sendiri tidak memiliki semangat lagi untuk belajar? Saya bingung, Bu. Nah, Mbak nggak perlu bingung lagi nih. Coba ya, jika ada suatu keajaiban terjadi nih ya Mbak, terus masalahnya yang sedang Mbak alami ini bisa terpecahkan dalam semalam. Nah, bagaimana Mbak tahu bahwa masalah tersebut sudah terpecahkan? Ya, pastinya saya ingin bisa segera bertemu dengan orang tua dan tetap mencapai cita-cita, terutama harapan orang tua saya, Bu. Berarti dengan kata lain, Mbak itu ingin mencapai cita-cita ya, dan juga mungkin segera ingin bertemu ya dengan bapak ibunya Mbak. Iya, Bu. Nah, Ibu juga bisa memahami dengan apa yang dirasakan saat ini. Sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, coba kita tetapkan dulu bahwa permasalahan Mbak saat ini adalah Mbak itu mungkin ingin melepas rindu sama orang tua Mbak dan juga ingin mencapai cita-cita apalagi harapan orang tua Mbak untuk menjadi seorang arsitektur. Nah, terus apa yang Mbak harapkan dari kejadian ini? Ya, kalau bisa saya ingin segera bertemu dengan orang tua dan kembali semangat lagi dalam mengikuti pelajaran daring, Bu. Oke, itu dari harapannya Mbak. Nah, di sini Ibu akan memberikan skala penilaian ya Mbak antara 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan akan harapan yang Mbak belum capai dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan akan harapan yang Mbak bisa capai nih. Angka 3, Bu. Berarti Mbak masih berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu Mbak ya. Apa yang benar-benar membuat Mbak bingung nih? Ya, Bu, saya bingung. Berarti di sini saya harus mencapai harapan yang masih saya tunda. Nah, jika Mbak mengatakan harus bisa mencapai harapan yang masih tertunda itu, Ibu ingin tanya nih ya, apa yang akan Mbak lakukan? Iya, Bu. Saya akan mengejar harapan dan impian orang tua. Mungkin dengan saya kembali lagi bersemangat dalam pelajaran daring.
Nah, di sini Ibu senang sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh Mbak, dan apabila itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh nih ya Mbak, pasti mencapai harapan tersebut dan membuat orang tua Mbak juga bangga. Walaupun ya Mbak, di sini Mbak pun merasa sedang merindukan orang tua. Tentunya ya Mbak, orang tua Mbak yang di Jakarta pun nih ya, pasti juga rindu sama Mbak. Karena ya mungkin pada masa kondisi COVID seperti ini juga mereka tidak bisa pulang ke sini. Iya, Bu. Saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan orang tua saya dan bangga terhadap saya akan apa yang saya lakukan. Nah, begitu berarti Mbak sudah pasti bisa menentukan apa yang harus dilakukan nih ya Mbak. Iya, Bu. Saya sudah pasti agar saya segera mencapai harapan saya dan orang tua, karena senyum orang tua merupakan hal yang terindah dalam dunia bagi saya, Bu. Nah, mungkin tampaknya Mbak sudah matang nih dengan rencana-rencananya ya. Terus nih Ibu mulai memberikan skala penilaian lagi nih ya Mbak, antara 1 sampai 10 nih, di mana 1 adalah sangat bingung dan untuk 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu nih Mbak untuk memutuskan apa yang akan dilakukan oleh Mbak ini. Level 9. Kalau awalnya saya bingung dengan keputusan yang saya lakukan, sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan yang apa yang akan saya lakukan. Bagus sekali, Mbak. Nah, berarti setidaknya nih ada peningkatan ya dari angka 3 ke angka 9. Baiklah, sepertinya Mbak tampaknya kebingungan yang sedang Mbak alami sekarang sudah mulai terjawab nih ya, Mbak. Iya, Bu. Nah, itu sudah bisa menentukan hal mana yang baik menurut Mbak, walaupun orang tua sedang tidak dekat ya dengan Mbak, akan tetapi nih doa dan harapan mereka pasti selalu ada untuk anaknya, dan Ibu yakin Mbak mampu untuk meraih cita-cita ya menjadi seorang arsitektur yang ahli. Nah, di sini juga Mbak harus lebih semangat dan berusaha untuk meraihnya. Semangat belajarnya, semangat mencari ilmu, ya Mbak? Iya, Bu. Saya akan berusaha untuk mencapai harapan saya dan orang tua. Nah, baiklah, sekiranya waktunya juga sudah mau hampir habis nih Mbak untuk kita mari kita manfaatkan ya waktu yang tinggal sedikit ini. Siap, Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita, Mbak. Awalnya itu saya bingung. Akan tetapi saya sudah ada sedikit pencerahan, Bu. Saya akan segera mencapai harapan dan tidak akan mengecewakan harapan orang tua, walaupun sedang rindu dengan mereka. Nah, berarti sekarang Mbak masih atau Mbak ini sudah semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran daring? Insya Allah saya akan semangat, Bu. Bagus kalau begitu. Ibu senang mendengarnya. Nah, terus selanjutnya apa nih yang akan Mbak lakukan? Iya, Bu. Saya akan mulai aktif kembali mengikuti pelajaran secara daring agar harapan saya dan orang tua bisa tercapai. Apakah Mbak sudah yakin akan pilihannya itu? Saya sudah yakin, Bu. Nah, di sini Ibu yakin bahwa Mbak itu bisa untuk mencapai atau menggapai ya harapan, apalagi cita-cita yang Mbak impikan sendiri.
Terima kasih ya, Bu, sudah mau memperhatikan saya. Bahkan memanggil saya melalui chat WA dan menjadi teman curhat permasalahan sehingga saya menemukan jalan keluar atas masalah saya ini. Bagus, kamu sudah bisa menentukan pilihanmu. Nah, terus bagaimana nih perasaan Mbak saat ini? Sudah lega, Bu, karena sudah ada sedikit akan apa yang saya alami. Oke, kalau begitu sepertinya kita sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak. Iya, Bu, alhamdulillah. Ya, baiklah. Ibu akan meminta kamu untuk membuktikan nih bahwa Mbak itu benar-benar sudah kembali aktif mengikuti pembelajaran daring ya, Mbak. Baik, Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, nanti kita akan bertemu lagi di sini ya, melalui Zoom meeting juga. Mungkin besok pada jam yang sama untuk membicarakan pengalaman yang telah kamu lakukan selama kegiatan konseling hari ini. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan kita sudah sampai pada kejelasan masalahmu. Nah, terus Ibu ingin tanya lagi nih, apakah ada hal lain yang ingin kamu ungkapkan lagi, Mbak? Sepertinya cukup, Bu. Doakan saya, semoga masalah saya yang saya alami semoga bisa terselesaikan ya, Bu. Terima kasih. Baik, jika begitu, nah ini nanti Ibu minta ya kepada Mbak, nanti Ibu kirimkan link Google Form di WA-nya Mbak untuk mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik dan evaluasi hasil ya dari kegiatan hari ini ya Mbak. Dan juga Ibu harapkan nih Mbak itu jangan segan-segan untuk menghubungi Ibu lagi. Di sini juga Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak karena sudah bersedia untuk menceritakan sedikit kegalauannya pada Ibu. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga banyak berterima kasih karena telah mengganggu waktu Ibu. Ibu mau dengerin saya juga. Oke, baik Mbak. Alhamdulillah ya, semua kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Nah, terus Ibu juga harapkan Mbak selalu menjaga kesehatan ya, karena pada masa pandemi seperti ini itu sangat riskan. Makanya kita semua harus berada di rumah ya. Oke, sampai ketemu lain waktu lagi ya Mbak dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Mbak dalam pembelajaran daring, apalagi yang tadi Mbak harapkan bisa menggapai cita-citanya Mbak sebagai seorang arsitektur ahli. Siap, Bu.